Halo semuanya dan selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan membahas salah satu terobosan teknologi yang bisa mengubah wajah industri AI dan semikonduktor. Sebuah chip komputasi analog yang dikembangkan di China dan diklaim memiliki performa hingga 1000 kali lebih cepat dibanding GPU digital kelas atas seperti Nvidia dan AMD. Bayangkan, ketika kita berbicara tentang chip AI hari ini, kita biasanya memikirkan GPU, unit pemrosesan grafis, yang juga digunakan untuk melatih model-model besar, seperti yang digunakan oleh OpenAI, Google, dan lainnya. Tapi apabila ada teknologi yang sepenuhnya berbeda, bukan hanya tweak sedikit di dalam GPU, tapi paradigma baru, komputasi analog. Dan kabar terbaru, para peneliti di Peking University, China, mengumumkan chip analog berbasis RRAM yang klaimnya menuntaskan masalah berumur 1 abad, yakni sulitnya membuat komputasi analog yang presisi dan skala besar. Mari kita mulai dengan apa itu komputasi analog dan kenapa kita belum banyak melihatnya di dunia sehari-hari. Komputasi digital yaitu sistem yang kita gunakan sekarang bekerja dengan bit 0 atau 1, tinggi atau rendah, mudah dikontrol dan sangat dominan selama beberapa dekade. Sedangkan komputasi analog menggunakan sinyal yang kontinu, misalnya variasi arus atau tegangan, yang bisa mewakili banyak nilai sekaligus. Secara teori, komputasi analog bisa jauh lebih cepat dan efisien, karena tidak perlu membagi data menjadi bit-bit dan melakukan langkah demi langkah. Aliran fisik arus bisa langsung melakukan operasi yang besar, seperti multiplikasi matriks dalam satu langkah. Tapi alasan kita jarang menggunakan komputasi analog adalah kontrol presisi yang sulit, gangguan noise, kesulitan skala besar, kesulitan integrasi dengan ekosistem digital yang sudah ada. Nah, penelitian terbaru dari Peking University mengklaim bahwa mereka berhasil mengatasi 2 hambatan besar, presisi dan skalabilitas dari komputasi analog. Menurut artikel di SCMP, benchmarking shows that our analog computing approach could offer a 1000 kali lebih tinggi throughput dan 100 kali lebih baik efisiensi energi daripada pemroses digital terkini untuk ketepatan yang sama. Laporan lain dari Global Times menyebut bahwa chip ini mencapai throughput 1000 kali lebih tinggi daripada pemroses digital terkini untuk ketepatan yang sama dan efisiensi energi 100 sampai 1000 kali lebih baik dan untuk penyelesaian masalah matriks besar, misalnya 128 kali 128 lebih dari 1000 kali dibanding prosesor digital. Mereka menyebut proses ini menggunakan array memory RRAM, Resistive Random Access Memory, sebagai inti arsitekturnya, sel-sel resistif yang memungkinkan penyimpanan dan komputasi langsung di lokasi yang sama, menghindari transfer data yang memakan banyak energi dan waktu antara memori dan prosesor. Lantas, bagaimana cara kerjanya secara teknis? Pertama, chip ini memiliki array RRAM. Setiap sel resistif dapat menyimpan nilai dan arus listrik melewati banyak sel secara paralel untuk mengerjakan operasi matriks, misalnya inversi matriks atau deteksi sinyal MIMO besar. Kedua, karena komputasi terjadi di dalam memori, disebut compute in memory atau in-memory computing, maka waktu dan energi yang biasanya dihabiskan untuk memindahkan data dari memori ke prosesor menjadi minimal. Ketiga, mereka memakai 2 tahap. Tahap analog yang sangat cepat dan kasar, lalu tahap refinement digital untuk mencapai tingkat presisi yang dibutuhkan. Dengan cara ini, mereka mengkombinasikan kecepatan analog dengan akurasi digital. Keempat, hasilnya. Untuk soal besar seperti 128 kali 128 matriks, mereka klaim lebih dari 1000 kali throughput dibanding GPU digital kelas atas. Mari kita lihat keunggulannya. Kecepatan sangat tinggi, memungkinkan proses yang sebelumnya memakan waktu lama menjadi sangat cepat. Contoh,
GPU memakan waktu 1 hari, chip ini dalam hitungan menit. Efisiensi energi jauh lebih baik, disebutkan 100 kali lebih hemat energi dibanding digital untuk presisi yang sama. Potensi besar untuk aplikasi-aplikasi masa depan, superkomputer AI, pusat data yang hemat energi, jaringan 6G, Internet of Things skala besar, inference real-time di tepi edge jaringan bisa jadi lebih visible. Tapi tentu saja ada batasan dan pertanyaan penting yang harus kita perhatikan. Apakah skala besar sudah terbukti komersial? Penelitian tersebut masih bersifat prototipe penelitian laboratorium. SCMP menekankan bahwa tantangan presisi dan skalabilitas memang telah lama menjadi masalah 1 abad. Meskipun presisi disebut sudah cukup, misalnya disebut 24-bit fixed point accuracy in analog dalam artikel Global Times. Tetapi 24-bit tetap belum setara dengan beberapa aplikasi double precision yang digunakan di HPC tradisional integrasi dengan ekosistem hardware-software yang sudah besar. Banyak perangkat lunak, arsitektur sistem, dan alat pengembangan sudah terbiasa dengan digital GPU. Peralihan ke analog akan memerlukan waktu dan investasi. Manufaktur massal, yield produksi, reliabilitas jangka panjang dalam kondisi nyata belum bisa diasumsikan secepat klaim penelitian. Jadi, klaim 1000 kali lebih cepat sangat impresif. Tapi kita harus berhati-hati dalam menginterpretasi bahwa ini berarti GPU sudah mati. Lantas apa implikasi globalnya serta apa artinya untuk kita di Indonesia atau Asia Tenggara? Dari sisi persaingan global teknologi, jika teknologi ini terbukti dan dikomersialisasi, maka dominasi Nvidia AMD di bidang akselerator AI bisa mendapatkan tantangan serius dari pemain China yang mengembangkan teknologi alternatif. Dari sisi rantai pasok global, chip analog berbasis RAM dan arsitektur compute in memory bisa mengubah model produksi dan penggunaan data center, khususnya untuk aplikasi EA besar. Untuk Indonesia, ini bisa menjadi kesempatan dan atau tantangan. Kesempatan karena bisa menggunakan teknologi yang lebih efisien di pusat data, startup EA, edge computing. Tantangan karena jika teknologi ini dikembangkan secara domestik di Cina, bisa muncul ketergantungan baru atau persaingan peralatan. Dari sisi regulasi dan geopolitik, teknologi chip sangat strategis. Soal sanksi, ekspor, keamanan nasional, teknologi baru ini bisa menjadi bagian dalam strategi negara besar untuk kemandirian teknologi. Mari kita lihat apa yang harus kita pantau ke depan. Kapan chip analog ini akan masuk produksi massal? Apakah akan muncul dalam produk komersial, bukan hanya prototipe laboratorium? Bagaimana kompatibilitasnya dengan software IET yang sekarang banyak memakai GPU? Apakah akan muncul toolchain khusus untuk chip analog? Apakah akan muncul pemain komersial, perusahaan China atau global yang mengadopsi atau memasarkan versi chip ini? Bagaimana reaksi perusahaan GPU tradisional seperti Nvidia, AMD? Apakah mereka akan beradaptasi dengan analog atau mengembangkan versi on analogs? Dari sisi Indonesia ASEAN, apakah kita bisa ikut memanfaatkan peralihan ini atau justru tertinggal karena tidak punya infrastruktur, keahlian, atau supply chain? Untuk kesimpulan, penelitian chip analog yang diklaim memiliki performa 1000 kali GPU digital adalah terobosannya besar. Ini bisa menjadi awal dari generasi baru akselerator AI yang jauh lebih hemat dan cepat. Tapi kita harus realistis, masih banyak tantangan sebelum teknologi ini benar-benar merubah lanskap komersial. Jika teknologi ini terbukti dan skala besar berhasil, maka seluruh peta industri EEI, data center, komputasi edge bisa bergeser. Untuk kita sebagai penonton dan pelaku, startup, penggemar teknologi pengembang, berarti kita harus siap adaptasi, memantau perkembangan, belajar konsep baru, dan mungkin mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan teknologi masa depan ini. Jadi pertanyaannya, kapan? Kapan chip analog akan menjadi mainstream? Dan bagaimana kita bisa berada di garis depan, bukan hanya penonton,
Terima kasih sudah menonton. Jika Anda suka video ini, tekan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video teknologi berikutnya. Tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, kapan chip analog akan menggantikan sebagian GPU atau justru GPU masih akan dominan selama puluhan tahun ke depan? Saya sangat ingin baca pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap semangat mengeksplorasi teknologi masa depan.